Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Mangawihani ti awal jidwa tilu. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum, apakah kalian mengira, menghitung, menduga-duga, memprediksi ang tadkhulu, kalian akan masuk al jannata, surga, walamma, padahal belum, ya'tikum, datang kepada kalian, mathalu, yang seperti alladzina, orang-orang yang khalau, telah berlalu, telah lewat, min qablikum, sebelum kalian. Massatuhum, menimpa mereka, atau arti asal massa itu menyentuh,
menyentuh mereka al-ba'sa, kesusahan yang datangnya dari dalam diri, sakit. Wad-dharra, sama ini kesusahan yang datang dari luar, mungkin dizolimi oleh orang lain ya, atau krisis pangan. Wa zulzilu, dan mereka digoncangkan. Zulzilu itu istilah lain dari dijajah, kata Imam Ibnu Katsir, khaufan minal a'da zilzalan syadida, takut dari musuh, digoncangkan, dijadikan takut setakut-takutnya. Hatta, sehingga yaqula, berkata ar-rasul, rasulnya, bukan hanya Nabi Muhammad, dia kan bercerita tentang umat terdahulu. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'hu, beserta Rasul. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ala, ingatlah, inna, sesungguhnya, nasrullah, pertolongan Allah itu qarib, sangat dekat. Ayat ini bisa kita katakan sebagai patokan layak tidaknya kita menilai akan masuk surga. Dan di zaman Nabi SAW saja banyak yang kemudian terbukti sebaliknya, merasa akan masuk surga, tapi ternyata kemudian mereka terbukti sebagai orang-orang yang gagal, munafik. Ayat ini sama dengan ayat-ayat lain. Contoh di surat Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja, padahal Allah belum membuktikan? Allah pasti tahu, cuma belum membuktikan siapa di antara kalian yang berjihad, dan belum mengetahui terbukti siapa yang sabar. Jadi kalau tadi zulzilu itu dijajah, bukan berarti diam, tapi kemudian bangkit untuk jihad. Dan tidak cukup jihad, tapi juga sabar. Karena dalam jihad pasti akan banyak pengorbanan, bahkan banyak korban. Makanya ayat-ayat tentang sabar, ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin, kesananya tentang banyak korban dalam perang. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jadi saya sering sebutkan sabar dan jihad itu ibarat dua sisi mata uang. Kita bisa menilai sabar diri kita kalau sudah jihad. Kalau masih sabar sakit, sabar miskin, acan-can kauji. Atau kita juga bisa menilai kita jihad kalau sabar. Karena dalam jihad, sebagaimana dalam hadis, yukhalitun nasa wa yasbiru ala adzahum. Orang yang berinteraksi dengan masyarakat dalam dunia jihad itu banyak sakit hatinya. Kurang-kurang nasabar, tebetah di masjid tehnya loba masalah. Bahkan kurang-kurang nasabar haroream rumah tangga teh loba masalah. Kurang-kurangnya sabar, kurang kuat sabar menghadapi tekanan, orang mudah saja kabur di jamiah, kabur di dunia aktivisme, menyendiri.
Nah ini orang-orang yang dia sudah soleh tapi can sabar. Jadi belum ada dalam puncak penilaian bahwa dia layak masuk surga. Di surat Muhammad juga sama. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Kami akan menguji kalian sampai kami bisa membuktikan siapa yang jihad dan siapa yang sabar. Jadi disebutkan jihad dan sabar. Atau di surat Al-Ankabut ayat yang awal, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira akan diterima begitu saja pengakuan imannya padahal mereka belum diuji? Dulu orang-orang dulu juga banyak yang ngaku iman, tapi sesudah diuji ternyata terbukti ada yang benar, ada yang bohong. Apa ujian ini? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah, dalam ayat selanjutnya. Ja'ala fitnatan nas ka'adabillah wa la in ja'a nasrun minallah la yaqulunna inna ma'akum. Alaisallahu bi'alama fi suduril alimin wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamannal munafiqin. Jadi maksud orang yang benar dan orang yang bohong, orang benar itu yang benar imannya, yang bohong itu orang munafik. Apa ujiannya? Udhiya fillah, itu jihad, ya. Sudahkah dia teruji dalam jihad? Dan ini yang dimaksud oleh Allah, orang-orang yang sudah hijrah. Urang mapan hijrahna ge acan. Hijrah kan sudah sering kita bahas, siap meninggalkan dunia demi agama, ya. Orang contoh sederhana, siap meninggalkan semua dunia yang terkait maksiat. Kalau dia bekerja di tempat yang banyak maksiatnya, siap ditinggalkan. Kalau dia dalam ekonomi susah lepas dari riba, siap ditinggalkan. Berat kan. Kalau dia dalam dunia kerja terlalu banyak duniawinya, nepikeun ka hese ngaji, hese dikir, tinggalkan gitu. Itu hijrah. Ini orang-orang sudah hijrah tapi ternyata masih bohong. Bohongnya apa? Ketika diuji dengan jihad, disuruh perang, araremu. Dari sanalah Allah bisa membuktikan mana yang iman, mana yang munafik. Makanya banyak ayatnya. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah. Ini para umat Nabi lah, saya enggak sebut sahabatnya. Umat Nabi yang sudah masuk Islam, yang mereka ditindas oleh orang kafir, lalu mereka ngomong ke Nabi, "Kenapa tidak kita melawan?" Kata Allah, "Tahan dulu, salat dulu yang balig, zakat dulu yang benar." Tong wakah yang jihad-jihad ai salat jeung zakat nacan bener mah. Salat, makanya di Palestina juga kan Brigade Al-Qassam itu standarnya salat subuh, salat isya ke masjid. Ada sertifikatnya dari ketua DKM. Ya. Nah, lantaran orang munafik cirina salat subuh jeung isyana ngedul ke masjid. Ya. Tak menaya usulan milih ketua RW, ketua RT nu salat subuhna berjamaah ka masjid, itu bener teh. Mun teu munafik teh kadituna sok gelo ku duit. Ya. Jadi salat dulu yang bener, zakat dulu yang bener. Ketika diwajibkan perang, ya, mulapes. Sararieun kalalabur. Atau di surat Muhammad, wa yaqulul ladzina amanu, disebutnya amanu.
laula nuzilat surah fa idza unzilat suratum muhkamatu wa dzukira fihal qital, baru kemudian mereka berpaling, ya. Aku hayang turun surat, geus turun suratna nitah perang ngajararawan. Atau ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ngomong nu teu diamalkeun. Naon ngomong teh? Ngaku iman. Bari eueuh buktina. Apa buktinya? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Bukti iman itu kalau kita sudah siap jihad di jalan Allah, saffan, baris, rapih, kuat. Jadi kalau di At-Taubah, di Persis bahkan Ciparai geus rapih ngan teu kuat, itu can iman bener, ya. Tidak saling mendukung, harus sofan ka'annahum bunyanum marsus, saling mengisi. Tong pahare-hare paantap-antap silih poyok, silih ngewa, silih kritik, silih jejak, silih dadatkeun. Itu berarti masih belum teruji, ya. Nah, disinilah maka tadi saya dalam pengantar ini ayat cukup berat. Tapi najan berat oge nyawayahna we amalkeun ku urang. Dan ini jadi target lah mun dina kuliah mah estiluna itu. Memang saya tidak terlalu sempit ya memahami jihad masuk anggota apa we, anggota Persis, anggota Muhammadiyah, anggota PKS, anggota NU. Pokoknya kita melibatkan diri dalam dunia jihad. Jihad hari ini dakwah, ya. Dakwah itu kan jihad ekonominya ada, ya, jihad ilmunya ada, jihad pendidikannya ada, ya. Contoh di Masjid At-Taubah ini kita berjuang bagaimana mewujudkan pendidikan, ya. Pendidikan di At-Taubah kan perang teh, perang yang pendidikan liberal. Di pesantren sama itu kita sedang berjihad bagaimana kita bersaing dengan pendidikan sekuler, orang-orang melahirkan anak-anak generasi sekuler, kita berjihad melahirkan generasi-generasi yang tidak sekuler. Itu bagian dari jihad. Jangan sampai kita cukup beragama saurangeun sakulawargaeun heup we gitu, teu mikiran, ya. Aktivisme dakwah di masjid minimal nya anu bisa leuwih luas, tapi tong jadi gila jabatannya hayang terus naik ka luhur. Seandainya ditakdirkan bisa lebih luas, silakan perluas. Di sini Nabi SAW ada hadis yang terkenal dari Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ini kan ayahnya mati, ibunya mati, kakak adiknya mati dibunuh gara-gara tidak mau murtad. Khabbab bin Al-Arat pun diancam, tapi dia dalam lisannya kulantaran sieun nya cenah abdi kafir, terus gitu kabur. Tapi hatinya masih iman. Itu yang jadi sababun nuzul, di antara sababun nuzul surat An-Nahl, man kafara ba'da imanihi illa man ukriha. Kalau terpaksa mah enggak apa-apa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, asal hatinya masih tentram dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Tapi kalau memang ngomongnya kafir, hatena gigis kafir, ta eta nu siksa kekal di neraka selama-lamanya. Kalau kasus Khabbab bin Al-Arat ditoleransi. Dia menjelaskan ketika dia sangat terdesak, dia datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana." Rasul, kenapa Anda tidak mohon pertolongan buat kami? Kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah untuk kebaikan kami? Ieu cenah indung Bapak abdi geus mararaot, disiksa, dibunuh, diancam. Bagaimana kata Rasul? Rasul teh teu bela sungkawanya, oh nya
Kata beliau, inna man kana qablakum, orang dulu, umat Nabi dulu, kana ahadum yudaul minsyar ala mafraqi ra'si, ada di antara umatnya yang ditaruh ragaji minsyar teh di atas kepalanya, mafraq teh ubun-ubun apa setengahna, fayukhlisu ila qadamai, diragaji nepikeun ka kanu sukuna, dibagi dua siga meulah bolu we. La yasrifu dzalika an dini, tapi itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Wa yumshatu bi amsyatil hadid, ada yang disisir dengan sisir besi, menana meureun garpu tala nu paranting di sawah, baina lahmi wa azmihi, sampai tembus ke dagingnya dan ke tulangnya. La yasrifu dzalika an dini, tapi itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Nah ieu mun urang geus ngalaman jiga kieu tuluy sabar kakara meunang. Ari acan mah ngadoa we lah, sing loba ngadoa kakara oge, di masjid oge can maksimal, di jamiah ge can maksimal, di pasantren can maksimal. Geus rarasan kasih surga tak ulah, ini itu terlalu sombong. Kalau kita belum mengalami nya urang ngadoanya sing tong ngalaman, tapi seandainya ya kita mengalami lalu sabar, nah itu baru terbukti. Kata Nabi, wallahi la yutimmanna Allah hadzal amra, demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini, hatta yasirur raqib min Son'a ila Hadramaut, sehingga seorang pengendara dia pergi dari Son'a ke Hadramaut, daerah Yaman itu daerah begalnya. La yakhafu illallah, dia tidak takut selain takut kepada Allah, atau wadzi'ba ala ghanami, paling takutnya takut berhala untuk memangsa kambingnya. Jadi nggak ada ketakutan, maksudnya sudah nggak ada musuh, nggak ada yang mengganggu, nggak ada begal. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian kaum yang terlalu tergesa-gesa. Ya teh ukuranna Nabi dulu sampai 13 tahun. Kemudian mengukur kanu Fatu Makkah sampai 20 tahun. Nabi Muhammad SAW saja sampai menunggu 20 tahun. Dan perjuangannya hebat. Kalau kita kakar ge 10 tahun di masjid geus hayang jeleg-jeleg sukses wae. Itu berarti tastajilun. Kakar ge 20 tahun soleh tapi sangsara wae mengeluh, itu tastajilun. Nabi 20 tahun, urang mah 200 tahun ge mantes ya, sesuai kadar keimanan. Kemudian dalam hadis lain ketika Heraklius dialog dengan Abu Sufyan, hal qataltumu, kalian memerangi Nabi itu enggak? Kata Abu Sufyan, na'am, ya. Heraklius kan kaisar Romawi Timur. Fa kaifa kanatil harbu bainakum, bagaimana cenah peperangan di antara kalian? Kata Abu Sufyan, si jalannya cenah silih berganti. Yadalu alaina, yudalu alaina, wa nudalu alaih. Kadang dia menang, kadang kami yang menang. Ya, sehingga perang Badar menang, perang Uhud kan kaum muslimin kalah. Qala kadzalika rusulu tubtala, demikianlah rasul-rasul dari dulu diujinya begitu, diujinya lewat perang. Jadi mun urang can ngalaman perang teh kata can diuji. Ya, meski hari ini tentu perangnya perang pemikiran, perang ekonomi, perang budaya. Tsumma takunu lahal aqibah, tapi akhirnya finalnya kemenangan itu akan ada di Rasul. Nah, ini janji sudah diajarkan sejak umat-umat dulu, pasti ngan masalahna urang teu apal irahana. Jadi firman Allah, ala inna nasrullahi qarib, ini standar dekatnya, standar Allah. Apa standar Allah? Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun, atau fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah, 1000 tahun teh keur Allah mah sapoe.
takdirkeunnya Indonesia baheula dijajah 1000 tahun eta teh kakarasa poe sakedeung. Terbukti sok bapak yang umur sabaraha asa cekeneh kamari. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir menuliskan ayat yang lain yang sering kita baca, ingatlah fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, ya. Saya sering jelaskan ya dari guru-guru saya. Jadi itu teh sebetulnya inna yusron ma'al usri, ya. Kan isim inna heula kakara khobar inna pasti ada. Cuma memang urutannya begini gitu, ma'al usri yusron. Pasti ada yusron itu, cuma harus ma'al usri. Jadi pepatah kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Mal mungkin bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian, tegenah mending bersakit-sakit dahulu, berenang-renang, bersenang-senang kemudian. Dan diulang lagi, inna ma'al usri yusron. Kalau isim ma'rifah diulang berarti sama, al usrinya sama. Kalau isim nakiroh diulang berarti beda. Maka kata para ulama, jadi dari satu kesulitan yang sama akan ada dua kemudahan. Tinggal naon masalahna, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau selesai dari satu masalah, fansab, tancapkanlah dengan kuat, berdoa kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah kita banyak berharap. Nah ieu teu salah labar teh, henteu fansab, henteu wa ila rabbika farghab. Kalau kita pakai tafsir Ibnu Mas'ud, kalau beres dari aktivitas duniawi, fansab tipe ting teh langsung siap-siap, wa ila rabbika farghab. Fokuskeun ngadoa ti peuting ibadah ka Allah. Da urang mah beurang peuting dudunya we gitu. Waktu jang berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi kadang teu manggih-manggih yusron dua kemudahan, padahal setiap satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Artinya kalau kita mendapatkan satu kesulitan ya di keluarga, di masjid, di pesantren, susah kuduna teh atuh jadi tantangan, karena di balik itu akan ada dua kemudahan. Mudah-mudahan kita semakin yakin, ala inna nasrullahi qarib. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.